Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera buat saudara. Saya lanjutkan pesan profetik untuk bulan ini. Dan saat saya berdoa, ini kata yang muncul yang begitu kuat dalam roh saudara. Dan saya yakin, saya percaya banyak saudara hari ini membutuhkan pesan perkataan Tuhan ini. Saya sudah sampaikan dua pesan, dua kalimat, dua kata pesan profetik buat saudara bulan ini. Dan ingat, Tuhan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dan maka kamu akan teguh, akan kuat. Tapi percayalah kepada pesan-pesan, janji-janji, pesan-pesan profetik yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Maka Tuhan berkata, maka kamu akan berhasil, kamu akan prosper, kamu akan sukses, kata Tuhan. Oleh karena itu, pegang janji Tuhan dan percaya apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini saya mau sampaikan pesan yang ketiga atau kalimat yang ketiga yang Tuhan taruh dengan kuat dalam roh saya sebagai pesan profetik buat saudara pengusaha atau apapun profesi pekerjaan saudara. Nah, kata yang ketiga adalah kata ini, kata grace, kata kasih karunia ini. Kasih karunia, ini kata yang kata yang biasa. Kata yang umum mungkin, kita sudah tahu itu. Tapi saya ingin saudara hari ini mendengarkan kalimat ini dengan roh yang berbeda. Ya, dengan pengertian yang berbeda. Dengan antusiasme yang berbeda. Karena sesungguhnya ini yang Tuhan sedang lepaskan di bulan ini. Nah, bukan kebetulan bulan Mei adalah bulan kelima di tahun 2021 ini. Nah, bulan yang kelima atau angka 5 secara numerologi dalam prophetic view, angka 5 itulah angka grace, angka kasih karunia atau angka anugerah. Itu angka anugerah. Nah, secara spesifik Tuhan berkata tentang 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Paulus dia berdoa. Dia berdoa. Ada sebuah persoalan besar yang mengikuti Paulus pada waktu itu, yaitu yang dia sebut duri dalam dagingnya. Duri dalam dagingnya. Jadi bayangkan duri dalam daging, pasti seperti apa itu rasanya. Tentunya itu bahasa kiasan, tentunya duri dalam daging itu. Duri dalam daging itu artinya masalah yang enggak pergi-pergi dari hidupnya. Pergumulan, tantangan yang ada dalam hidupnya dia. Yang dia minta supaya pergi, enggak pergi-pergi. Nah, Paulus dia berdoa dalam 2 Korintus pasal 12 sampai 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengambil ini duri dalam daging ini. Nah, banyak orang menafsirkan duri dalam daging itu, ada yang bilang epilepsi, ada yang bilang itu kelemahan fisiknya Paulus, ada yang bilang macam-macam lagi. Dia menafsirkan macam-macam. Tetapi tidak perlu ditafsirkan macam-macam sebenarnya, karena dalam 2 Korintus pasal 12 sudah jelas dikatakan, aku berdoa untuk duri dalam daging ini, yaitu seorang utusan iblis supaya dia mundur daripadaku. Seorang utusan iblis. Jadi jelas yang dimaksudkan duri dalam daging ini ada seseorang dalam hidupnya dia. Yang Paulus bilang ini adalah utusan iblis, diutus kepadanya untuk mengocoh dia. Tetapi tujuannya adalah ini, untuk menghancurkan kesombongannya Paulus sendiri. Oleh karena pewahyuan yang besar yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus seorang rasul yang hebat, menulis 2/3 perjanjian baru, orang yang menerima banyak revelation, pewahyuan tentang gereja, tentang pengorbanan Yesus, tentang apa arti anugerah, apa arti salib. Itu Paulus mendapatkan revelation yang luar biasa tentang kehidupan gereja dalam perjanjian yang baru ini. Jadi karena pewahyuan ini dikatakan duri dalam daging ini, Tuhan kirim utusan iblis disebutnya untuk mengocoh dia supaya Paulus bilang, aku tidak meninggikan diri. Dan saya percaya hari-hari ini kita sudah berdoa bergumul supaya COVID ini pergi meninggalkan bumi tercinta Indonesia ini. Kita berdoa untuk teror, kita berdoa buat terorisme, kita berdoa buat rasa takut supaya pergi, kita berdoa buat pergumulan, masalah-masalah. Kita sudah doakan supaya itu pergi dari hidup kita.
Tapi sepertinya, seperti yang Paulus alami, mungkin itu yang saudara alami. Masalah kok nggak pergi, nggak selesai-selesai. Pandemi kok nggak selesai-selesai. Krisis kok nggak selesai-selesai. Ya. Apa yang Tuhan sedang katakan? Apakah Tuhan tidak menjawab doanya Rasul Paulus? Tuhan menjawab doanya Rasul Paulus. Tapi jawaban Tuhan tidak seperti yang dia inginkan. Nah, sesungguhnya ketika saudara berdoa, Tuhan menjawab doa saudara. Dan dengarkan ini, saudara yang meragukan Tuhan, saudara yang berpikir Tuhan tidak menjawab doa saudara, Tuhan jahat, dan seterusnya. Dengarkan Tuhan berkata kepadamu, ini jawaban Tuhan buat doa saudara. Jawaban Tuhan adalah ini, My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Anugerahku cukup bagimu. Itu jawaban Tuhan kepada Paulus. Dan Paulus dia meresponi dengan benar jawaban Tuhan ini. Dia berkata bahwa dalam kelemahanku di situ kekuatan Tuhan menjadi nyata, menjadi sempurna dalam hidupku. Dalam kelemahanku. Dan Tuhan berkata, kasih karuniaku itulah sumber kekuatan yang kau perlukan di masa-masa sulit hari ini. Di masa-masa kamu bingung tidak mengerti kenapa Tuhan belum menjawab doamu. Di saat-saat kamu harus menavigasi perubahan-perubahan ini. Di saat kamu bertanya-tanya, mengapa aku berdoa buat orang sakit sembuh, berdoa buat orang mati bangkit. Tetapi kenapa berdoa untuk duri dalam dagingku? Aku minta supaya Tuhan ambil utusan iblis ini. Tapi dia tidak pergi-pergi dari hidupku. Dan jawaban Tuhan adalah ini, kasih karuniaku itu cukup bagimu. Cukup bagimu. Pada saat engkau merasa tidak mampu lagi, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Pada saat kau merasa tidak kuat lagi menanggung seluruh kesulitan persoalan ini, Tuhan berkata, kekuatanku menjadi sempurna dalam hidupmu hari ini. Hari ini. Terima kekuatan yang sempurna. Pahami kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan sempurna dalam hidupmu. Nah, hari-hari ini, di mana Tuhan ingin saudara mengalami kesempurnaan kekuatannya. Tuhan ingin kau mengalami kesempurnaan anugerah, kasih karunia-Nya yang menopangmu, bukan hanya menopangmu, tetapi akan mengangkatmu bangkit berdiri tegak. Bukan hanya memampukanmu untuk berjalan, tetapi membawamu berlari kepada tujuan. Bukan hanya untuk bertahan kekuatan dan kasih karunia ini, tetapi membawamu untuk bangkit berdiri, sigap tegap melawan dan menang, mengatasi semua pergumulan dan kesulitan-kesulitan hidupmu. Dengarkan hari ini Tuhan berkata, My grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. This is the month. Ini adalah bulan Tuhan berkata bahwa jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah dan give up dan kemudian kalah. Jangan kalah. Jangan marah, jangan kalah. Dan Tuhan berkata, berserahlah. Rendahkan hatimu dan berserah. Maka engkau akan lihat kelimpahan kasih karunia. Engkau akan lihat kekuatan supranatural yang kau pikir tidak mungkin kamu bisa kuat. Dan engkau akan mengalaminya. Kita sudah lewati pandemi ini 1 tahun lebih. Kita pikir tidak mungkin kita kuat. Buktinya hari ini, saudara tetap ada. Bahkan tanpa disadari, sebenarnya iman saudara naik, kasih saudara naik, saudara punya keluarga menjadi lebih baik. Dan mungkin secara ekonomi kelihatan mungkin menurun, aset menurun, income menurun. Tetapi tujuan Tuhan bukan cuma sekedar membuat ekonomimu naik, tapi membuat imanmu naik, karaktermu menjadi serupa dengan Yesus. Itulah goal, tujuan dari semua sedang terjadi. Selalu ingat, musuh merancang yang jahat untuk menghancurkanmu. Tapi Tuhan merancangkan yang baik untuk kepentingan dan kemuliaan bukan cuma hidupmu, tetapi juga masa depan keluargamu dan generasimu. So, dengarkan Tuhan berkata lagi kepadamu, kasih karuniaku cukup bagimu nak. Gak perlu takut. Yang dibutuhkan cuma itu. Tiap hari kasih karunia yang kau perlukan. Bersandar bergantung kepada kasih karunia. Jangan sampai seperti Esau yang menjauhkan diri dari kasih karunia, Ibrani pasal 12, sehingga akar pahit tumbuh dalam hidupnya. Tuhan berkata, jangan menjauh dari kasih karunia sehingga engkau kecewa. Kunci tidak kecewa, tidak pahit hati walaupun dikecewakan adalah ini, mendekatlah, merapatlah, peluklah roh kasih karunia.
bergantunglah sepenuhnya kepada roh kasih karunia dengan merendahkan diri tiap hari. Berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, alami breakthrough sepanjang bulan Mei ini buat hidup saudara dalam bisnis maupun kehidupan pribadi dan keluarga saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Bye-bye.